Dan orang tua saya pun manggilnya di rumah Bagong. Nah ini di sekre biasanya kelaparan, tinggal WA. Ponggol, ponggol. Pagi-pagi Langsung datangin oke, ponggol. asik sekali berarti. Pertama yang masuk teater pasti mikir, ih kok teater kayak gini. Pandangan pertama masuk teater. Oke, kembali lagi di Suara Penyu Biru. A E U E O. Oke, kali ini kita kedatangan tamu dari jauh, Mbak. Dari mana nih? Dari ujung Timur Jawa. ke barat. barat, kain dari ujung barat itu di dekat hutan. Oh. Dia lahir di hutan. Dari Banyumas, alumni teater keempat. Monggo Mas, perkenalkan diri. Cek cek. Apa kata yang tepat untuk protes terhadap waktu? Perkenalkan, nama kepangakan nami kulo Bagasi Salbatiar. Aslinipun Banyumas, Nama panggung? Muhson. Nah, nama panggung ini Muhson sangat, nanti saya ceritakan ya di akhir, kalau kita nggak ke rekap ya. Iya. Saya cerita. Siap. Nama Muhson itu nama sangat Sina sekali pokoknya. Oke. Sebutan di teater ini kalau nggak salah itu namanya Bagong. Kenapa namanya Bagong tuh? Bagong itu sebenarnya nama panggilan dari kecil. Dari kelas berapa? Kelas 3 atau kelas 2. MI, saya MI guys, SD, mohon maaf ya. Saya Oke. MI, beneran saya MI kelas 3 dipanggil Bagong. Dan orang tua saya pun manggilnya di rumah Bagong. Nah, ini yang jarang-jarang orang tua yang seperti ini alah, susah dijelaskan. Aduh, suram berarti ya, suram. Biasa orang tua WA, enak gas lagi di mana? Anak asik. Lagi gong ngendi? sangat Wirman ke sangat cakwir banget. luar biasa pokoknya. Untuk Mas Cipto sendiri di sini ini sebagai apa ini Mas Cipto sendiri? Saya di sini sebagai host dong, Oh, ya, pastinya. Perkenalan dulu, saya kan mungkin udah sedikit tidak kampus lama ya. Oke. Perkenalan dulu, namanya siapa dari Mas Cipto dulu, dan juga mbaknya dari namanya siapa di sini? Eh, Kalau saya sendiri tuh nama saya Maivandi Ardeniawan. Asalnya dari mana Mas? Dan prodi, Dari tadi di sini. prodinya prodi apa? Kan di sini kan Poltek ada berapa banyak prodi nih? Oh, Maksudnya prodi dari apa? Teknik Informatika. Teknik Informatika. Dan mbaknya dari mana nih? Dari prodi T3 akuntansi. Wah, janda-janda ini ungu ini pasti. Akuntansi ya, alamatnya mana rumahnya? Barangkali bisa tak apelin. Ada di Kaliwadas. Oh, Kaliwadas ya, saya nggak tahu ya. Maaf. Ya, untuk Mas Cipto untuk masuk teater sendiri itu dari kapan, angkatan berapa? juga? Kebalik masuk, kebalik. Ini kebalik. Mohon maaf. Ini kebalik. Seharusnya saya yang menanyakan ke Anda. Oke, kali ini Anda tidak bisa seperti itu. nggak bisa gitu juga. Mungkin Mas Begong ya, dari angkatan 4 nih. Mungkin kenapa Mas Begong itu tertarik kuliah di sini dan tertarik masuk ke teater gitu loh. Sebenarnya awalnya itu ingin masuk teater sih. Dan juga merasa teater itu adalah rumah, biasanya rumah nyaman. Saya kan di sini sebagai perantauan ya. Perantau itu butuh tempat tinggal. Kalau pernah ke rumah saya itu rumahnya seperti gudang. Oh Kalau iya. pernah main ke gudang saya pasti tahu. Iya. Kampus adalah rumah kedua, dan untuk cari makan di sini. Di sekre biasanya kelaparan, tinggal WA. Ponggol, ponggol. Pagi-pagi datangin ponggol. Oke, asik sekali berarti ya. Nah, kampus ini sebagai sarana sejak keluar ke Banyu Biru adalah keluarga saya di sini. Dan awal masuk teater itu sama yang namanya Mas, siapa itu yang gondrong? Mas siapa gondrong itu yang gondrong? Yang gondrong jelek itu siapa namanya? Kalau belum tahu siapa itu. Oh ya, itu Mas Arik Maulana, Mas Lana lah biasanya dipanggilnya. Oh, berarti sering bareng. Sebenarnya nggak bareng, cuma kebetulan itu satu prodi ya, bareng terus. Kalau kamu lihat dulu dia seperti bukan manusia lah, rambut gondrong, muka awut-awutan. Kalau kamu lihat dia dulu, belas udah masuk seperti manusia enggak. Masuk teater, habis itu yang buat saya terkesan pertama masuk teater adalah pas latlut pertama itu melihat
yang namanya Mas Gotrek. Nah itu yang buat saya, wah ini pertama saya melihat teater itu absurd, lari-lari nggak jelas, a i u e o. Pertama yang masuk teater pasti mikir, ih kok teater kayak gini. Pandangan pertama masuk teater pasti kan pentas, ada apa, ada ini. Iya. Ya, kok barang masuk latihan pertama kok teriak-teriak, kok jadi kayak orang gila. Nah disitu saya terpacu untuk, wah besoknya apa lagi nih, membuat saya Kayak tertarik. Terangan-angan ya. Iya. Besok ada apa nih? Besok ada apa? Nah, kalau saya itu seperti itu. Tapi kenapa terinspirasi sama Mas Gotrek itu? Dia sudah nggak ada fotonya Mas Gotrek ya, kalau mau lihat ya. Mungkin nanti bisa dicuplikin fotonya. Iya, kalau ada bikin fotonya Mas Gotrek, dia lari-lari dengan lari-lari senam itu apa? Olah tubuh. Terus vokal dengan ekspresi yang seperti itu, saya apa sih buat saya absurd tapi tertarik. Besoknya ada apa lagi di Banyu Biru dan banyak yang lain. Gak cuma Mas Gotrek sih, ada Mas Junid, ada Mas Chandra, terus ada Manusia Hitam Mas Paijo. Wih. Ada juga. Manusia hitam. Unik-unik ya. berarti ya, Mas? Iya, Banyu Biru adalah perkumpulan hewan-hewan unik lah. Manusia unik. Manusia, maaf ini disensor nanti ya. Iya. Titit gitu. Eh, Ini Mas Cipto sendiri ini gimana? selanjutnya nih. Selanjutnya kalau nggak salah itu dulu Mas Bagong itu sangat berperan penting di kayak latihan rutin, bahkan dengar-dengar pun beberapa kali sempat Tapi saya nggak menjadi sutradara. Mungkin boleh diceritain ini dari mulai Mas Bagong tadi masuk udah selama proses di teater. sebenarnya kalau dibilang penting sih penting semua, nggak cuma saya yang penting, banyak Mungkin yang udah apa aja nih yang Mas Bagong pernah nih, entah jadi aktor kah atau sutradara kah? Kayaknya sih saya lihat udah ada pamfletnya ini, ada fotonya juga jadi sutradara. untuk di teater itu pernah jadi aktor, pernah sutra, pernah terus Itu senam. terus senam, ini panggilan. Oh, itu paling wajib berarti. Iya, pantomim pernah sama Mas Harik dulu pas masih gila-gilanya pernah. Terus aktor udah pernah. Apalagi ya, sutradara pernah. Untuk main aktor sendiri pertama adalah pentas Dunia Seolah-olah kalau nggak salah. Dunia Seolah-olah itu pertama Stupen saya 2000 berarti 17 kayaknya, 2017. Itu bukannya jenengan sendiri yang jadi sutradara pertama? Aktor dulu baru sutradara. Oh, yang sutradara itu pas nyutradarin apa kalau boleh tahu? Aktor-aktor yang tersesat seperti antum sendiri itu yang tersesat. Ini aktor-aktor tersesat. Nah, Mungkin boleh diceritain ini selama proses jadi sutradara seperti apa, biar nanti barangkali ada adik kita yang jadi tahu nih proses sutradara dan sebagainya. mungkin sebelum jadi sutradara harus bisa, mungkin kalau bagi saya harus bisa jadi aktor dulu biar merasakan bagaimana caranya menjadi sutradara. Kalau cuma sutradara belum jadi Kamu yang tanya. aktor itu menurut saya itu belum afdol. Aslinya sih boleh sih, cuma belum halal aja misalnya. Sebelum jadi sutradara, aktor itu pernah merasa jenuh sebenarnya jadi aktor. Pertama jadi aktor kan latihan harus kayak gini, juga harus ada kontrak. Biasanya kan kalau kontrak telat suruh bawa minum atau apa, nah kayak gitu. Kadang vokal juga harus kayak gini. Ternyata jadi aktor itu susah. Kadang cuma orang mikir-mikir kan aktor cuma ngapalin naskah, cuma main gimmick atau itu. Ternyata itu tidak seperti ekspektasi saya dulu. Mungkin banyak pantangan-pantangan, Iya, pantangannya. ya, larangan. Tidak boleh makan kayu, tidak boleh makan Jelas batu. tidak boleh makan kayu Iya, lah. boleh. Batu, air, api. Avatar. Terus selama proses penyutradaraan sendiri, dulu pernah jadi sutradara kan? Prosesnya itu seperti apa? Untuk proses menjadi pemilihan aktor dulu, sebelum jadi sutradara kita harus memilih aktor-aktor dulu. Ada cara namanya casting. Nah, kita harus bisa memilih, misalkan bawa naskah aktor-aktor yang tersesat ya, kita harus cari kan casting dulu, anggota-anggota di casting. Kira-kira mana yang cocok buat, misalkan namanya buat yang ini, aktornya siapa yang cocok gitu, pilih dulu, di casting dulu. Makanya ada casting itu buat nentuin Milih. kira-kira ini masuk enggak nih di
adegan ini di naskah ini. Ada yang susah seperti misalkan ada 2 orang yang karakternya mirip, kita harus bisa milih yang mana nih, yang lebih condong. Yang buat bikin susah dari sutradara itu seperti itu. Setelah milih aktor, yang kedua apa? Yang aktor kedua adalah kita bedah naskah biasanya. Kan kita biasanya sebelum itu kan nentuin naskah dulu. Iya. Pilih aktor, lalu bedah naskah. Nah, bedah naskah itu biasanya bareng-bareng sih bedah naskah. Kita baca dulu mana yang harus dipangkas, mana yang kurang pas kita tambahin, ada yang dikurangin. Tapi tidak mengurangi arti dari naskah tersebut. Terus yang ketiga setelah bedah naskah? Setelah bedah naskah itu ada reading. Reading atau kita baca itu sebenarnya kita naskah itu hafal emang perlu, tapi yang penting kita paham. Nggak hafal nggak apa-apa, yang penting kita bisa paham alur ceritanya mungkin. Iya, paham alurnya seperti apa, juga paham karakternya. Misal kita baca itu, kan reading itu buat kita paham naskahnya seperti apa, alur-alurnya seperti apa, dan di mana ekspresi marah, sedih. Nah, kita harus bisa paham di situ. Terus yang keempat apa lagi? Yang keempat adalah habis reading. Biasanya kita itu menentukan konsep. Kita mulai menentukan konsep sembari reading. Kita juga sutradara kita menentukan konsep mau seperti apa. Musik juga seperti apa ya. Walaupun ada tim musiknya sih, kita juga harus bisa konsep juga. Iya. Sutradara juga yang konsep dulu. Iya. Musik konsep kan dari tim musik, store musik nih. Menurut kita cocok enggak nih buat diadegan mana nih? Diadegan mana nih? Walaupun tim musik udah baca itu, kita juga harus menurut kita pas enggak. Malah kita yang nentuin itu sih. Setelah konsep apalagi tuh? 5. Aduh. Setelah konsep kita udah hafal ya, kita latihan full biasanya tanpa naskah. Prosesnya berarti ya langsung. Iya, langsung proses. Kita tambah naskah, kita boleh belajar gimmick, gestur. Ada yang sering lupa adalah olah tubuh itu kadang tidak penting. Menurut saya adalah olah tubuh di teater itu, menurut saya itu sangat penting. Karena teater itu kita bergerak, terus kadang ada yang blocking, ada yang apa. Kalau tidak dilatih dengan kebiasaan, kita pasti ada blocking atau apapun itu. Untuk selama jadi sutradara nih, mungkin proses yang paling berkesan ini apa nih? Sutradara, saya baru sutradara cuma 1 kali mas. Baru kemarin. Yang berkesan adalah menurut saya adalah prosesnya sangat luar biasa, membentuk karakter orang tersebut. Yang tadinya karakter A itu harus kita bentuk menjadi karakter B. Itu seperti apa? Karakter A jadi B itu susah membentuk karakter itu. Harus setiap hari kita ada namanya meditasi juga untuk pendalaman karakter. Kadang menjadi sutradara itu gampang-gampang sudah sebenarnya, tapi dinikmati prosesnya memang nikmat luar biasa. Batin itu sangat batin sekali. Tidak ada yang tidak batin. Ternyata meluangkannya di sini. Ribut-ribut itu sudah pernah. Misalkan udah perjanjian kontrak latihan 1 minggu 4 kali. Ada acara izin lah, inilah. Sutradara itu sebenarnya palanya pengen pecah sebenarnya. Aktornya juga alah. Tapi itulah nikmat proses. Maka saya bawain aktor yang tersesat. Nah, aktor saya tersesat, sutradaranya lebih tersesat di sini. Tersesat kemana kayak? Nah, seperti susahnya di sutradara seperti itu. Kalian mungkin besok akan mengalami fase-fase dari sutradara. Tersesat pernah. Di teaternya juga tersesat, di sutradara juga tersesat. Nah, saya pun tersesat dan satu arah jalan pulang. Buntu berarti. Buntu, nabrak tembok. Dan setiap proses pasti ada ribut-ributnya. Ingat, setiap proses pasti ada ribut-ributnya. Ribut entah itu ribut adu mulut, bener-bener ribut ya, adu mulut. Dan nggak cuma sama pukul-pukulan. Ya, sudah pernah nggak cuma sama aktor, tapi juga sama anggota Banyu Birunya sendiri. Dan itu bukan masalah, tapi itu sebenarnya untuk membentuk Banyu Biru itu lebih baik lagi. Iya, itu apa ya, perdebatan dalam proses untuk menuju yang terbaik mungkin. Nah, seperti itu. Kalau boleh tahu, selama Mas Bagong di Teater Banyu Biru, apa saja sih hambatan proses selama di Teater Banyu Biru? Yang pertama adalah hambatan alam, hujan, panas dingin, sakit, mencintaimu bareng. Apakah pernah udah ada cinta? Percintaan di teater itu kadang memang bikin semangat, tapi juga bikin down. Kalau proses percintaan masih jalan, itu juga kadang bikin terhambat juga seperti itu.
hambatan lain ada pertama cuaca ya tadi ya, yang hujan. Kita lagi latihan proses hujan, yang tadinya kita latihan di outdoor harus indoor kan kurang biar suara kan. Kenapa latihan di outdoor kan biar suaranya lepas. Kalau di indoor kan kerasa udah maksimal padahal belum. Terus kendala cuaca, kendala intern biasa seperti masalah orang tua nggak boleh, itu juga manusiawi lah. Kalau tadi masalah cinta itu kendalanya seperti apa Mas Bagong? Untuk masalah cinta sendiri nggak cuma dari aktor dan sutradara sudah pernah mengalami cinta-cinta yang seperti itu. Juga terlibat juga sutradara. Sudah terlibat di situ cinta. Misalkan kalian jadi aktor besok, pasti kalian waktu akan setiap minggu pasti datang ke kampus latihan, kalian ke kampus latihan lagi. Pacar itu merasa diasingkan, ditinggalkan, apalagi cewek kita yang cowok ini. Tahu sendiri Mas Cipto, cewek itu seperti apa, mintanya dimanja terus, mintanya di apa. Ini mbak-mbak yang itu untuk mbaknya laki ya, nggak apa-apa. Oh, Ya iya, laki dong. Nggak apa-apa ya di sini. Cewek kan tahu positif dikit. Loh, kamu kok sama cewek-cewek terus, padahal kan anak cewek-cewek Banyu Biru kan tidak ada yang seperti cewek. Laki-laki semua berarti. Iya, menurut saya. Padahal untuk sedikit ada rasa suka itu menurut saya tidak. Menurut saya tidak pernah kalau saya. Karena sudah tahu karakternya masing-masing. Tidak pernah sekali. Saya nggak pernah, alhamdulillah tidak pernah. Pas workshop udah tahu karakternya. Oh, orangnya seperti ini, orangnya seperti ini. Aduh, kayaknya tidak tidak mungkin. Lebih baik cari yang lain. Muter-muter. Iya, cari yang satu referensi. Emang beneran kalau lagi proses harus pintar-pintar bagi waktu dengan kekasihnya sih menurut saya. Karena anak-anak zaman muda sekarang kalau tidak ada ayang kan tahu sendiri. Iya. Kesepian, ke apa? Enggak tidur kalau belum diingetin ayang. Iya bener. Mas Cipto sudah punya ayang belum yang di Oh, Jogja iya. kemarin gimana Mas Cipto Tetap yang di dong. Jogja, yang Kalimantan yang ketemu Nanti COD? setelah ini aja kita bahasnya. Nggak Oke. apa-apa biar semua dengar, biar orangnya mungkin dengar nonton YouTube jangan, kan. rahasia kita berdua. Loh, Oke. nggak mau aku sama kamu berdua. Cat kali. Ya untuk Mbak siapa sih namanya tadi saya lupa. Sayang aja panggilnya apa gimana biar gampang. Jangan dong. Iya. Ica ya namanya. Oh ya Mbak Ica taktik ya ini pas banget. Ica taktik. Untuk Mbak Ica sendiri ini gimana setelah masuk Banyu Biru ini, gimana ini Mbak Ica sendiri? Perasaannya misalnya kan baru masuk Banyu Biru ternyata Banyu Biru nggak sesuai ekspektasi saya masuk nih, apa gimana? Ekspektasi Mbak Ica sebelum masuk Banyu Biru itu Banyu Biru seperti apa? Seperti Seperti mati lampu ya sayang. Oh ya maaf. Silakan. aduh gimana ya cara ngomongnya ya, nggak bisa diungkapin sama kata-kata sih. Cuma nih pas waktu pertama kali masuk ke teater Banyu Biru tuh kerasa banget kekeluargaannya.